Wol panik dan sesak nafas di dalam tandu. Ia teringat saat Yeonwoo masih di dalam kuburan. Ingatan siapa ini? Putri Minhua mendinginkan sendok di dalam salju dan menutup kedua matanya dengan sendok itu. Minhua berharap terapi ini bisa menurunkan matanya yang bengkak. Dayang Min hanya menghela nafas melihat tingkah putri. Yong berjalan mendekat. Ia heran melihat istrinya. Dayang Min segera meninggalkan keduanya. Minhua tidak tahu kalau Yong sudah jongkok di depannya. Minhua melepas sendok dan bengong melihat Yong. Ia menghela nafas. Karena aku begitu merindukannya. Sekarang aku melihat halusinasi. Yong geli dan ketawa. Apa aku seperti halusinasi bagimu? Minhua malu dan menutup mata dengan sendok lagi. Ia berusaha menghindar dari Yong. Yong menurunkan tangan Minhua. Kenapa kau menghindariku? Minhua merasa wajahnya tampak jelek. Yong menghibur. Tidak jelek. Minhua merasa Yong berbohong. Kau hanya menertawaiku. Yong memegang wajah Minhua dan berkata, aku tertawa karena kau cantik. Minhua senang disebut cantik oleh Yong. Jadi kau tidak akan meninggalkanku. Yong heran. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Minhua mengulurkan kelingkingnya. Berjanjilah padaku. Apapun yang terjadi, kau tidak akan meninggalkanku. Yong tersenyum dan mengaitkan kelingkingnya. Jika aku berjanji dengan taruhan nyawaku, apa kau akan mempercayaiku? Minhua bahagia sekali dan langsung memeluk Yong. Yong terkejut dan kehilangan keseimbangan. Jadi keduanya jatuh ke tanah. Tapi Minhua tidak mau melepaskan Yong. Seol ternyata melihat keduanya. Ia menghela nafas dan tampak sedih. Seol berjalan pergi meninggalkan pasangan itu. Sepertinya ada rasa ketakutan dan bersalah di dalam hati Minhua. Karena ia merasa Yeonwoo meninggal dunia karena dirinya. Nok yang mengecek kamar Wol dan kaget karena kosong. Ia panik dan mencari Wol. Nok yang hanya menemukan Jansil yang sedang makan. Jansil langsung tahu kalau gurunya mencari Wol. Ia tampak bersalah. Tadi pemilik penginapan membuat kue dadar. Jadi saat aku makan kurasa ia pergi mencari Seol. Seol pulang dan heran. Ada apa? Nok yang marah karena Seol pergi dan bukannya menjaga Wol. Kau dari mana saja? Pemilik penginapan mendekat dan memberikan surat untuk Nok Yang. Tadi ada yang menitip surat untukmu. Nok Yang membacanya. Ternyata dari Menteri Na yang berkata ia membawa anak spiritual Nok Yang ke istana. Kalau Nok Yang mau menemukan anaknya, ia harus ke istana segera. Nok Yang tampak kesal dan menyuruh Seol dan Jansil berkemas. Kita harus pergi. Wol diturunkan di sebuah tempat dan ternyata ia pingsan. Tukang tandu mengira ia sudah meninggal. Menteri Na memeriksa Wol. Wol mulai sadar dan terkejut melihat Na. Ia memukul Menteri Na sampai hidungnya berdarah dan lari. Mereka panik dan mengejar Wol. Tidak jauh dari situ, Yang Myung juga sedang melarikan diri dari kejaran tiga bangsawan yang ingin mendukungnya. Yang Myung menghindar dan menyamar menjadi pemain akrobat. Tapi ia berjalan dengan lenggak-lenggok. Dan ketahuan oleh bangsawan itu. Yang Myung heran kenapa bisa tahu. Ia lari lagi dan menyamar jadi pendeta. Wol melihat Yang Myung dan mengira dia benar-benar pendeta. Wol lari menemuinya. Guru, tolong saya. Saya dikejar guru. Yang Myung mengenali Wol. Ia terkejut dan segera menarik Wol pergi. Yang Myung memeluk Wol dan Wol melepaskan diri. Apa yang kau lakukan? Kau tidak sopan. Yang Myung melepas topinya. Dan bertanya dengan pandangan sedih. Apa kau benar-benar tidak ingat siapa aku? Pengejar Wol tiba dan mengejek mereka. Benar-benar pemandangan yang bagus. Di tengah hari seorang peramal wanita dan pendeta sedang berduaan. Yang Myung menarik Wol ke belakang dan mengancam mereka. Jika kalian menyentuh gadis ini, maka kalian akan mati. Yang Myung segera beraksi dan melawan mereka. Ia berhasil melarikan diri sambil menarik Wol. Keduanya lari bergandengan tangan. Apa kau benar-benar seorang peramal? Apa kau benar-benar tidak mengenaliku? Ini pertama kalinya aku melihatmu. Yang Myung menyuruh Wol menunggunya di rumah kebun di ujung jalan. Wol bersedia. Saat Wol lari, ia disergap oleh para menteri dan anak buah mereka. Wol menjerit dan ia berhasil dibawa lari. Yang Myung terkejut mendengar jeritan Wol. Ia jadi lengah dan seorang lawannya memukul kepala Yang Myung dengan tongkat. Yang Myung langsung jatuh dan pingsan. Wol dikurung di sebuah ruangan di Seongsuchong. Menteri Na menghadap Ibu Suri dan melapor kalau Nok Yang menolak kembali ke istana.
Tapi mereka berhasil membawa anak spiritual Nokyang. Gadis itu bisa memancing Nokyang kembali. Bukan hanya itu. Tapi apa yang mulia pernah mendengar jimat manusia? Ibu Suri bertanya. Jimat manusia. Itu adalah manusia hidup yang diubah jadi jimat dan digunakan untuk menghentikan ketidakberuntungan dan kematian orang lain. Setahu saya, tidak ada jimat yang lebih kuat dan efektif. Jika kita bisa menggunakan peramal wanita sebagai jimat dan mengirimnya ke kamar yang mulia. Ibu Suri tidak setuju. Bagaimana mereka bisa mengizinkan peramal rendahan masuk istana? Lagi pula, Yang Mulia tidak akan mengizinkan ini. Menterina memberikan usul. Kalau mereka melakukannya saat Raja tidur, Raja tidak akan menyadarinya. Mereka akan memberikan teh tidur kepada Raja. Ibu Suri bertanya, kekuatan peramal itu apa bisa diandalkan? Ibu Suri ingat kalau tanggal malam pertama untuk Raja masih sebulan lagi. Menterina berkata jika gadis itu bisa membantu kesehatan Raja maka masalah malam pertama Raja akan beres. Gukmu Guon menemui Wol. Ia bertanya apa Wol anak angkat Nokyang. Wol tidak mengenal Guon. Siapa kau? Guon bertanya apa Wol tahu tugasnya malam ini. Wol kesal. Ia diseret ke sini. Bagaimana ia bisa tahu? Gukmu Guon tidak memperpanjang dan minta beberapa peramal muda untuk menyiapkan Wol. Wol berontak. Ia menolak melakukan apapun sebelum Yang Nokyang datang. Gukmu Guon marah. Ia menamparkan Wol. Beraninya kau. Apa kau pikir kau ini putri bangsawan? Ingat jika kau berani bersuara atau bergerak sedikit saja, maka nyawamu dalam bahaya. Raja mendapat laporan dari Wun kalau Wol lenyap tanpa jejak. Raja mengira Wol itu hantu. Tapi kalau ia hantu berarti ia adalah roh gentayangan yang punya dendam. Raja sebenarnya ingin mendengarkan kisah Wol dan menyelesaikan masalahnya. Tapi dia tidak memberiku kesempatan menjadi raja yang baik. Wun ingin mencari Wol lagi. Raja melarangnya. Tidak perlu. Itu hanya ilusiku. Lebih baik seperti ini dan kami juga tidak akan bertemu lagi. Kami tidak akan menciptakan kebencian lagi. Tabib istana datang membawa teh bunga. Raja bertanya teh bunga apa? Hyung Sun menjelaskan. Itu teh bunga krisan dengan campuran kurma dan bubuk tuja untuk membantu Yang Mulia tidur. Raja merasa tidak perlu obat tidur. Tabib istana berkata kalau kantor Feng Shui menyarankan ini. Ia juga tidak tahu mengapa. Kasim Hyung Sun membujuk Raja. Karena Raja memang sulit tidur akhir-akhir ini jadi mengapa tidak diminum saja. Raja minum dan berharap ia tidak akan lagi terganggu oleh mimpi. Wol dipaksa mandi dan disiapkan untuk masuk kamar Raja. Selama proses itu, Wol terus menangis dan merasa marah. Tapi ia tidak berdaya. Wol harus mengenakan baju putih. Mata Wol ditutup kain dan ia diantar ke kamar Raja. Raja tidur nyenyak karena pengaruh obat. Wun menjaganya. Ia ingat sudah menerima pesan. Kalau lonceng energi sudah dibunyikan, maka petugas kantor Feng Shui akan datang membawakan jimat itu. Wun menunggu di luar dan Menterina datang membawa Wol. Wol mengenakan jangot dan penjaga marah. Beraninya mengenakan jubah di dalam dinding istana. Wun menggunakan pedangnya untuk membuka jubah Wol dan Wun juga ingin membuka tutup matanya. Tapi Menterina melarang. Dia bukan manusia tapi hanya jimat. Mohon izinkan lewat. Jika energinya rusak, kekuatan jimat akan lenyap. Wol akhirnya diantar masuk oleh Hyung Sun dan Wun. Penutup matanya dibuka dan Wol melihat Raja. Wun juga mengenali Wol. Ia tampak terkejut. Wol mengulurkan tangan hampir menyentuh dahi Raja. Tiba-tiba Raja berbisik memanggil nama Yeonwoo. Wol tertegun. Raja menangis dalam tidur. Wun menyentuh pedangnya. Wol menyentuh dahi Raja dan Wol ingat saat putra mahkota Hawon memanggilnya lalu mereka menonton pertunjukan boneka bersama. Raja tersenyum dalam tidur dan Wol juga senyum memandang Raja. Yang Myung mulai sadar. Ia ada di kamar keluarga Heo. Yang Mulia. Yang Myung. Kau sudah sadar. Yang Myung membuka mata dan samar-samar melihat Wol. Ternyata bukan Wol. Melainkan Heo Yom yang tampak mencemaskannya. Yom bertanya apa Yang Myung ingat. Ia pingsan di depan kediaman mereka dan ia membawa Yang Myung masuk. Apa Anda ingat? Wol diantar kembali ke kamarnya di Seongsucheong. Wol tampak merenung. Paginya, Raja bangun dan merasa sangat segar. Ia tanya apa ada seseorang di sampingnya semalam. Hyung Sun hanya berkata kalau pejabat dari kantor Feng Shui datang dan menulis jimat untuk Raja.
Apa Anda tidur nyenyak semalam? Raja heran. Jimat. Ini menyebalkan. Tapi aneh, badanku rasanya lebih ringan. Raja berjalan ke ruang sidang dan melihat beberapa dayang dapur istana. Raja berhenti sebentar. Kalian dayang dapur istana. Mereka membenarkan. Raja memuji rasa sup yang ia makan pagi ini. Enak sekali. Aku makan dengan lahap. Setelah itu Raja langsung melanjutkan perjalanan. Dayang dapur istana heran. Raja biasanya dingin sekali. Ada apa dengan yang mulia hari ini? Mereka sepakat masak sup lagi besok pagi. Asalkan bisa melihat senyum yang mulia lagi. Aku bersedia memberikan sup setiap hari. Raja tampak segar dan membaca semua laporan dari para menteri. Raja memuji. Semuanya sudah tersusun rapi. Kalian mungkin tidak punya banyak waktu. Tapi ini semua sudah disiapkan dengan baik. Petisi ini tidak punya kesalahan sedikit pun. Orang pasti mengira kalau ini dipalsukan. Lalu Raja ketawa. Aku hanya bercanda. Raja bertanya orang-orang yang diambil untuk kerja paksa. Bagaimana mereka? Para menteri menjawab kalau semua sudah kembali ke desa asal. Lalu bagaimana dengan Pihandol yang kuminta untuk dicari? Menteri berkata kalau orang itu sudah ditemukan dan menunggu di luar. Benarkah? Kukira Menteri Keuangan hanya pandai main golf. Ternyata kau cepat bertindak juga. Pria yang disebut Pihandol dibawa masuk dan Raja bertanya apa kau benar Pihandol. Pria itu membenarkan. Raja bertanya kondisinya dan pria itu berkata ia lebih baik daripada yang lain. Sungguh melegakan. Kau mengerjakan apa di proyek itu? Pria itu tampak agak gugup dan berkata ia membangun jembatan. Raja tidak percaya. Benarkah? Kalau begitu kau pasti melihat pola bunga teratai di atas jembatan. Ya kan? Pria itu gugup. Bunga teratai. Ya, saya mengingatnya. Raja yakin pria itu berbohong. Bagaimana? Apa cantik? Pria itu membenarkan. Alasan aku mencarimu adalah karena permintaan putramu. Aku kagum karena ia menggantikan peran orang tuanya untuk menjaga adiknya. Dia benar-benar anak yang berbakti. Bahkan seorang anak tahu bagaimana menjaga keluarganya. Apa yang kulakukan untuk rakyatku? Aku akan belajar dari peristiwa ini. Aku sangat berterima kasih. Aku akan menganugerahkan sedikit tanah untuk bercocok tanam. Pulanglah dan hiduplah dengan tenang bersama anak-anakmu. Pria itu menyembah dan mengucapkan terima kasih. Ternyata pria itu sudah disuap oleh Yun untuk berbohong pada raja. Yun mengancam. Jika pria itu membuka mulut maka nyawa anak-anaknya akan terancam. Pria itu mengerti. Pria itu berjalan pulang. Tapi dihadang beberapa pembunuh yang menyamar jadi perampok. Mereka hampir membunuh pria itu. Untung Wun cepat datang. Wun menghabisi pembunuh itu. Kecuali satu orang yang sengaja dibiarkan kabur oleh Wun. Setelah itu Wun melapor pada raja. Saya sudah menyiapkan tempat yang baik agar ia bisa selamat kembali ke desa. Raja memuji. Kau sudah bekerja keras. Wun ingin tahu bagaimana raja tahu harus mengirimnya menyelamatkan orang itu. Tangan orang itu. Kapalan di tangannya bukan karena ia bekerja sebagai buruh. Tapi itu kapalan karena pertama kali berlatih pedang. Itulah mengapa aku melemparkan umpan. Dan aku tidak mengira ia begitu bodoh dan memakan umpan dalam satu gigitan. Wun heran. Umpan apa? Raja berkata tentang desain bunga teratai. Jembatan yang dibangun tidak punya pola lukisan bunga teratai. Raja ingin tahu kenapa mereka mengirim pembunuh untuk membunuh orang biasa. Dan kalau pria itu meninggal, apa yang ingin disembunyikan? Wun bertanya. Apa Anda mendapat jawabannya? Raja sudah tahu. Para menteri mengumpulkan dana dan orang-orang kuat untuk dilatih menjadi pasukan pribadi. Jika itu benar, maka ini adalah kejahatan besar. Raja tahu kalau nyawanya terancam. Wun tampak cemas. Tapi Raja minta Wun tenang saja. Belum waktunya bagiku untuk mati. Sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Aku akan tetap hidup. Wun jelas kelihatan cemas. Menteri Yun dan 3 rekannya berkumpul. Mereka mengeluhkan Raja lagi. Mereka butuh sekali penerus. Kita sudah susah payah. Tapi tidak ada hasil. Menteri Perpajakan memberi usul. Pertama kita harus memasang jimat untuk kesuburan di kamar Raja dan Ratu. Lalu minta Ratu mempelajari seni merayu. Menteri Na mendelik pada rekannya. Menteri Pajak protes. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kita seharusnya melakukan itu demi mendapat keturunan.
Bahkan jika hanya untuk satu kelahiran saja. Menteri Yun berkata mereka seharusnya membiarkan raja istirahat sebentar. Ia telah bekerja dengan keras demi negara. Jadi dimanapun atau kapanpun ia pingsan karena kelelahan. Itu tidak akan terlihat mencurigakan. Ya kan? Seorang menteri bertanya apa Pilhandu sudah dibereskan dan dijawab sudah. Tiba-tiba salah satu pembunuh itu kembali dan melapor kalau mereka gagal. Ada serangan mendadak. Menteri Na kaget. Siapa yang menyerangmu? Pembunuh itu menjawab. Pria itu mengenakan topeng dan kemampuannya seperti Dewa Pedang. Para menteri kaget. Dewa Pedang. Itu berarti Wun. Menteri Yun marah dan membunuh pria itu. Ia berpikir apa raja sengaja membiarkan orang ini kembali untuk memberi peringatan padanya. Menteri Na memberi laporan pada Ibu Suri kalau kesehatan raja pulih dalam semalam. Bahkan raja menikmati semua hidangan yang disajikan. Ibu Suri tampak kagum. Berarti benar-benar efektif memiliki peramal sebagai jimat. Ibu Suri ingin menemui gadis itu secara pribadi dan memberikan hadiah untuknya. Wol merenungkan nama Yeonwoo yang disebut raja. Yeonwoo. Apa artinya hujan gerimis? Wol berpikir. Orang seperti apa Yeonwoo itu yang mampu membuat raja seperti itu? Jika ia adalah Yeonwoo dan bukan peramal wanita. Jika aku adalah Yeonwoo, apa ia akan terhibur? Ibu Suri pergi ke Seong Suchong. Tapi Gukmu Gwon menahannya. Ibu Suri marah. Berani sekali kau. Gwon berkata kalau anak itu sekarang menyerap energi jahat di tubuhnya. Tidak boleh bertemu Ibu Suri. Iba-iba yang nok yang muncul. Yang mulia Ibu Suri. Saya sedang berencana mengunjungi Yang Mulia untuk memberi hormat. Kenapa Anda datang ke sini sendiri? Ibu Suri marah. Kenapa Nok yang baru datang sekarang? Nok yang berkata Ibu Suri salah paham. Ia tidak mungkin melupakan kebaikan Ibu Suri dan melanggar perintahnya. Nok yang beralasan butuh waktu lama untuk mengusir pengaruh energi jahat di tubuhnya. Ibu Suri berkata senang mendengar itu. Karena ia merasa Nok yang datang karena mencemaskan putri angkatnya. Jadi kenapa kau menyembunyikan anak itu? 8 tahun lalu kekuatan spiritual saya rusak karena mengambil hidup orang lain. Dan saya takut menjadi batu sandungan untuk Ibu Suri. Jadi saya mempelajari pergerakan alam semesta dan menunggu kesempatan baik. Jadi apa ini kesempatan baik? Nok yang membenarkan. Ibu Suri ingin tahu tentang keturunan raja. Nok yang memastikan akan ada keturunan raja. Tapi keturunan itu tidak akan datang dari tubuh ratu yang sekarang. Ibu Suri ingin Nok yang kembali ke Seong Suchong. Nok yang bersedia. Selama Ibu Suri ingin ia di sini. Nok yang akan tetap di Seong Suchong sampai akhir hayatnya. Nok yang tahu Gukmu Gwon mencuri dengar dan ia dengan tegas minta Ibu Suri menyingkirkan Gwon. Karena ia tidak setia pada keluarga raja. Ibu Suri langsung mengusir Gwon. Ibu Suri tetap ingin bertemu Wol. Nok yang mencegahnya. Dia jadi jimat pengusir sial. Jadi semalaman telah menyerap energi jahat. Jika Anda bertemu dia sebelum ia membersihkan diri, energi jahat itu mungkin akan tertransfer pada Yang Mulia. Lagi pula jika jimat itu dibiarkan bebas, akan mengurangi kekuatannya. Sampai kesehatan Yang Mulia pulih dengan benar dan sampai malam pertama Raja, kita harus sangat berhati-hati. Saya mohon, hanya sampai tugasnya selesai. Mohon jangan menemuinya. Ibu Suri tidak bisa membantah Nok yang meskipun kesal. Tapi ia menurut. Seol dan Jansil menemui Wol. Seol memutar-mutar Wol. Kau benar-benar tidak terluka. Seol kesal. Itulah mengapa kami minta kau jangan keluar. Agassi. Apa kau ini anak usia 7 tahun? Kenapa kau tidak mendengar? Wol berkata ia seperti ini karena mencari Seol. Seol minta maaf. Ini salahku. Kenapa seperti ini? Aku cuma bercanda. Jansil menangis. Maafkan aku. Maafkan aku Uni. Ini karena aku pergi makan Pajeon. Wol berkata. Jansil, aku baik-baik saja. Nok yang masuk dan minta Seol serta Jansil keluar. Keduanya keluar dan mendengar para peramal muda bergosip. Ternyata ia anak angkat Gukmu. Pantas ia sombong sekali. Dia sepertinya juga punya kekuatan spiritual. Mereka berkata Wol pasti punya backing kuat sampai bisa masuk kamar raja. Jansil tidak tahan. Ia marah. Kalian tidak tahu kalau lidah yang sembarangan akan menimbulkan masalah. Kalian jelas tahu siapa dia. Dan tetap berani mengatakan kata-kata seperti itu.
Jansil menyambung. Orang itu sebenarnya adalah. Seol segera membekap mulut Jansil. Nama nona kami adalah Wol. Wol seperti bulan. Anak ini masih belum mengerti karakter Cina dengan baik. Nok yang minta Wol lari dari Seong Suchong. Wol terkejut. Apa kau tidak tahu kalau melanggar perintah keluarga raja adalah kejahatan? Nok yang akan mengurusnya. Tapi Wol dan Seol harus segera pergi. Wol menolak. Ia tidak mau membuat orang lain jadi penjahat karena dirinya. Nok yang tidak percaya. Apa Wol mau terus seperti ini? Hanya sebulan. Aku hanya perlu ada di sisinya selama sebulan. Kenapa kau mencemaskan ini? Aku tidak akan apa-apa, meskipun kekuatanku lemah. Tapi kalau kehadiranku bisa membantu orang itu atau mengurangi kesakitannya sedikit. Nok yang menyela. Tampaknya peringatanku hanya lewat saja di telingamu. Aku memintamu untuk sembunyi. Aku minta kau tidak melakukan kontak secara emosional. Peramal wanita yang mengusir kekuatan jahat bukanlah manusia, tapi hanya sebuah jimat. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya mulut tapi tidak bisa bicara. Menyelinap masuk setelah ia tidur dan menghilang tanpa jejak saat ia bangun. Berada di dekatnya tapi tidak bisa bertemu, itulah takdir dari jimat peramal. Apa kau tetap ingin melakukannya? Wol menjawab. Peramal wanita. Bukankah mereka seharusnya memberikan ketenangan bagi orang yang kesakitan? Bagaimana kita bisa memilih membantu bangsawan atau kaum rendahan? Meskipun aku punya mata, aku tidak akan melihat. Meskipun aku punya mulut, aku tidak akan bicara. Aku akan memastikan kalau kehadiranku tidak akan diketahui. Aku tahu apa yang kau takutkan. Orang itu adalah yang tertinggi dari semua orang. Aku hanya peramal wanita rendahan. Masalah yang kau takutkan tidak akan pernah terjadi. Min Hua dan ibu mertuanya menyulam bersama. Min Hua heran. Apa yang dipikirkan ibu mertuanya? Nyonya Heo menjawab itu bukan apa-apa. Nyonya Heo tampak menyayangi Min Hua. Bahkan ingin membantu menyelesaikan sulamannya jika Min Hua mau. Karena Min Hua tidak bisa membedakan sulaman serangga dengan bangau. Ia awalnya ingin menyulam sepasang bangau terbang. Tapi Nyonya Heo mengira itu serangga. Min Hua masuk ke kamar Yom. Tapi tidak ada siapapun. Yom datang dan bertanya kenapa Min Hua ke sini. Min Hua tampak terkejut. Lalu Min Hua merajuk. Yom keterlaluan. Kenapa setiap kali ia masuk kamar suaminya selalu ditanya mau apa ke sini? Kenapa ke sini? Apa kau tidak bisa berkata, aku merindukanmu? Yom minta maaf. Ia tidak memikirkan itu. Min Hua berkata kalau Yom menyesal, berarti harus memeluknya untuk menebus kesalahannya. Tanpa menunggu reaksi Yom, Min Hua langsung memeluk Yom. Min Hua bertanya apa Yom bisa ke kamarnya malam ini. Yom tampak serba salah. Bukankah Yang Myung ada di sini? Min Hua meminta Yom tidak memikirkan kakaknya. Kakak tidak ada saat ini. Jadi tidak masalah. Yang Myung muncul dari belakang mereka dan melihat ke arah Min Hua. Min Hua terkejut. Ia malu dan kesal. Jangan pedulikan aku. Lanjutkan saja. Aku tidak melihat apapun. Kakak, kau benar-benar. Aku membencimu. Yom mencemaskan Yang Myung. Anda terluka tapi tidak istirahat. Yang Myung merajuk dan berkata harus segera menghilang agar tidak mengganggu mereka. Dia tidak tahan karena ada Min Hua. Yom masih mencemaskan Yang Myung. Yang Myung berkata ia cukup kuat. Dan jalan keluar tapi pura-pura pusing. Yom dan Min Hua langsung teriak. Yang mulia. Min Hua berkata, Ora Beoni jangan pergi. Yang Myung menjawab. Kenapa? Agar kau bisa menggunakanku sebagai alasan untuk sering berkunjung ke sini setiap hari. Kau mau kemana dengan luka seperti itu? Jika kau pergi begitu saja, suamiku akan cemas. Tunggu sampai sembuh dan kau bisa pergi. Selama kau di sini, aku janji tidak akan masuk ke sini. Min Hua berjalan pergi dengan kesal. Ia menyenggol Yang Myung. Yang Myung berteriak. Aku ini pasien. Apa kau tidak bisa hati-hati? Hati-hatilah. Yang Myung masih kesal dengan Min Hua yang seolah-olah membelenggu Yom yang jenius. Raja push up di kamarnya. Hyung Sun cerewet lagi. Yang mulia ini sudah jam 9 malam. Hyung Sun ingin Raja segera minum teh bunganya sebelum dingin. Raja minta Hyung Sun tidak cemas. Ia melakukan push up karena ingin melakukannya. Raja berkata kalau kondisinya sangat sehat sekarang dibanding waktu lalu. Raja tahu kondisinya drop karena organ dalamnya terganggu.
Jika ia melakukan push-up maka energinya akan semakin kuat. Aku lebih sehat dari siapapun. Dengan begitu, aku bisa meraih ambisi lebih besar. Hyung Sun salah mengartikan kata-kata raja dan mengira raja berambisi ingin segera memiliki keturunan. Hyung Sun dengan yakin berkata kalau raja pasti akan segera mendapatkannya. Chonna dan Jung Jeon jelas akan mendapatkan keturunan yang persis sama seperti Anda berdua. Raja marah. Ia berteriak. Omong kosong apa ini? Hyung Sun, apa kau tidak bisa lebih pengertian? Kau cuma tahu bagaimana memikirkan hal-hal vulgar. Inilah mengapa akhir-akhir ini aku tidak bicara denganmu. Aku tidak mau melihat wajahmu. Berbalik, Hyung Sun dihukum lagi. Hyung Sun dengan sedih berjalan dengan wajah menghadap dinding. Hyung Sun mulai menangis. Raja tidak percaya. Kau menangis. Kau tidak akan menangiskan. Saya hanya merasa kalau saya melihat yang mulia seperti dulu lagi. Saya mohon yang mulia Anda harus selalu seperti sekarang dan selalu sehat. Yang mulia. Raja menghela nafas. Dasar kau punya cara membuatku mendengarkanmu. Raja mengalah dan minta disiapkan teh. Jangan menangis lagi. Raja minum teh krisannya dan terkejut. Kenapa ini panas sekali? Hyung Sun dan dayang-dayang ribut memberikan handuk dan lap. Wol datang lagi malam itu. Ia duduk di dekat raja. Apa yang mulia merasa sehat hari ini? Wol bicara dalam hati. Yang mulia jangan mengerutkan dahi. Senyuman lebih cocok untuk Anda. Raja memimpikannya Yeon Woo lagi dan raja tersenyum dalam tidurnya. Paginya, raja berjalan ke ruang sidang dengan Wun di belakangnya. Para dayang terpesona melihat keduanya. Mereka bagaikan lukisan. Apa gosip itu benar? Kalau raja menolak tidur dengan ratu karena Wun. Ratu Yun dan rombongan ada di dekat mereka dan kesal mendengar gosip itu. Ratu kesal. Senyuman itu. Aku tidak pernah melihat sebelumnya. Ratu tidak tahan lagi dan ingin menemui raja. Jo Sanggung melarangnya. Ratu marah. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku akan menemui Yang Mulia. Menteri Yun datang. Ada masalah apa Jo Sanggung? Menteri Yun menemui anaknya. Ia mengingatkan Ratu agar berhati-hati. Dalam istana, dinding memiliki mata dan telinga. Saya sudah mengingatkan Anda untuk waspada dan hati-hati dengan tindakan Anda. Ratu berkata ia mendapat mimpi buruk akhir-akhir ini. Ayahnya menenangkan. Jika hanya karena mimpi buruk Ratu bertindak ceroboh. Lalu apa bedanya antara Anda dengan wanita di kedai? Menteri Yun berkata kalau kesehatan Raja semakin membaik. Jika Ratu membuat keributan di kediaman Raja. Dan jika kesehatannya memburuk. Lalu bagaimana Anda akan mengatasinya? Sebelum waktu untuk malam pertama tiba. Anda tidak boleh mendekati kediaman Raja lagi. Apa Anda mengerti? Ratu. Ratu mengerti. Ayahnya mengeluh. Setelah bertahun-tahun, kenapa Ratu masih tidak bisa mendapatkan hati pria? Jika Anda telah melahirkan keturunan, maka masalahnya tidak akan menyusahkan seperti ini. Ratu Yun tampak kesal. Tolong panggil ibu untuk menemuiku di istana. Menteri Yun bertemu rombongan raja. Yun memberi salam dan berkata kalau sudah lama tidak melihat raja mengenakan baju seperti ini. Raja yang mengenakan baju perang berkata baru saja melihat latihan bela diri. Yun pura-pura mengucapkan selamat atas kesehatan raja dan minta raja tidak terlalu sibuk. Raja menyindir kalau jadwalnya padat. Ia akan tidur saja. Dan bagi Yun ini juga bukan hal buruk. Yun bertanya mengapa Anda mengatakan itu. Aku lupa berterima kasih atas hadiah yang kau berikan. Yun dan raja tahu maksudnya pasti pembunuh itu. Yun pura-pura berkata kalau ia menyiapkan ginseng dan senang karena raja menyukainya. Kau berkata ginseng. Ya, keduanya punya karakter manusia dan keduanya punya efek menaikkan suhu tubuh. Tidak beda jauh memang. Bagaimanapun. Terima kasih. Yun menjawab. Saya beruntung bisa melakukan sesuatu untuk Yang Mulia. Saya akan menyiapkannya dengan baik agar bisa mempersembahkannya pada Yang Mulia lagi. Raja menjawab. Aku akan menunggunya. Malamnya, Raja menyentuh dahinya dan merasa ada seseorang yang pernah memegang dahinya. Wun mencemaskan Raja. Tapi Raja berkata tidak apa-apa. Tabib istana datang dengan teh. Wun menawarkan diri untuk memeriksa teh. Siapa tahu ada racunnya. Raja bertanya. Kau masih memikirkan apa yang kukatakan waktu itu? Jangan cemas. Bukankah aku berkata kalau aku masih tidak apa-apa? Raja minum tehnya.
tapi sedikit tersedak. Hyung Sun panik. Raja minta Hyung Sun tenang. Ini hanya nyangkut sedikit di tenggorokan. Tidak perlu ribut. Raja minum sisa tehnya. Tapi dosisnya jadi berkurang. Nok yang masuk ke aula Seong Suchong. Nok yang tampak menggigil. Malam itu, Wol masuk lagi ke kamar raja dan bertanya apa raja baik-baik saja hari ini. Wol senang karena mendengar raja semakin sehat. Wol berkata, saya tidak yakin apa yang mulia tahu. Tapi ini pertama kalinya saya merasa senang menjadi peramal wanita. Karena saya bisa membantu Anda yang mulia. Karena saya bisa berada di sisi Anda dan melindungi Anda. Wol menyentuh dahi raja lagi dan mengingat putra mahkota Hawon. Wol gemetaran dan raja terbangun. Raja bertanya, kau siapa? Raja menarik tangan Wol dan membalikkan Wol. Cepat katakan. Katakan padaku, siapa sebenarnya kau?